Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat? Bagaimana keadaannya hari ini? Apa ada yang belum makan? Jika ada yang belum makan, sebaiknya sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita makan terlebih dahulu ya, agar meningkatkan konsentrasi kita pada saat menerima pelajaran dari guru. Ngerti? Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu: 1. Melalui studi bahan ajar, peserta didik dapat mengidentifikasi struktur dan fungsi jaringan pada daun. Yang kedua, melalui pengamatan, peserta didik dapat memahami struktur dan fungsi jaringan daun. Materi pokoknya yaitu struktur dan fungsi jaringan daun pada tumbuhan. Submaterinya struktur dan fungsi jaringan pada daun. Oke. Di sini sebelumnya kita kan udah pernah membahas tentang daun ya pada semester, pada itu pertemuan yang sebelumnya, tetapi tidak terlalu menjurus gitu, tidak terlalu fokus terhadap materi struktur pada daun. Ya, pada hari ini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi jaringan pada daun. Oke, di sini Ibu absen dulu ya. Ahmad Rizkia Firda, Almiratu Soleha, Dati Wartini, Siti Hidayah, Penny Yuliati, Najwa Angelina, Almiratul Soleha. Oke, semua hadir pada pagi hari ini ya. Oke, kita langsung masuk ke materi. Oke, di sini Ibu juga ada membawa media. Bisa dilihat medianya. Itu struktur jaringan daun. Bisa kelihatan? Kelihatan gambarnya di belakang? Oke. Seperti yang kita ketahui, struktur jaringan daun. Apa sih jaringan daun? Jadi, daun memiliki beberapa fungsi, antara lain mengambil gas karbon dioksida atau CO2 yang digunakan untuk fotosintesis, dan juga mengatur penguapan air pada saat proses transpirasi. Daun juga berfungsi sebagai alat pernapasan atau respirasi pada tumbuhan. Nah, adapun jaringan-jaringan daun terdiri dari jaringan epidermis, stomata, jaringan palisade, jaringan spons yang berbentuk seperti spons, dan juga jaringan xilem dan phloem. Xilem dan phloem. Nah, adapun fungsi dari jaringan-jaringan tersebut yaitu fungsi jaringan epidermis, yaitu lapisan luar pada daun yang warna hijau ini jaringan epidermis. Epidermis pada daun terletak pada bagian permukaan yang terdapat di atas daun. Nah, ini jaringan terdapat di atas daun yang sering disebut permukaan adaksial. Nah, pada bagian lapisan ini tidak ada ruang antar sel-sel. Di bagian dari sel epidermis terdapat bagian sel penjaga yang fungsinya adalah memberi pembentukan stomata atau membantu pembentukan stomata. Bisa dipahami anak-anak? Oke, jadi intinya jaringan epidermis itu adalah jaringan luar pada daun. Pintar. Oke. Yang selanjutnya itu jaringan stomata. Oke, stomata. Stomata ini berfungsi sebagai tempat untuk pertukaran gas dan juga proses pertukaran air. Stomata yang terdapat pada bagian bawah daun terletak secara menyebar. Oke, ini menyebar dan mempunyai jumlah yang lebih banyak dibandingkan permukaan yang terdapat di atas daun. Nah, ini. Oke. Kemudian
Jaringan parenkim palisade. Parenkim palisade adalah jaringan parenkim yang ada pada daun yang mempunyai kloroplas dengan jumlah yang relatif banyak sehingga bagian tersebut mengalami proses fotosintesis. Oke, ini jaringan parenkim ya. Bisa kelihatan? Kemudian ada jaringan spons. Oke, jaringan spons. Fungsi dari jaringan spons ini sendiri yang pertama adalah untuk membuat tempat kantong udara yang terdapat pada daun. Tugas dari kantong tersebut adalah untuk proses pertukaran gas. Ikatan yang terdapat pada pembuluh tersebut mengandung floem dan xilem, kemudian juga menjadi tempat ikatan pembuluh darah pada daun. Bisa dipahami anak-anak? Yang kelima yaitu ada xilem. Nah, xilem ini berfungsi untuk membantu mengeluarkan air dan juga mineral yang terdapat pada daun. Pintar. Selanjutnya yaitu xilem. Nah, sedangkan phloem lagi ya. Sedangkan floem berfungsi untuk membantu mengedarkan zat-zat organik yang merupakan hasil dari proses fotosintesis itu sendiri. Oke, bisa dipahami anak-anak? Jadi, struktur jaringan daun yaitu ada jaringan epidermis, jaringan parenkim spons, jaringan parenkim palisade, ada stomata, ada xilem, dan juga ada floem. Nah, jaringan-jaringan tersebut berhubungan satu sama lain dalam membantu proses fotosintesis pada daun. Bisa dipahami? Oke anak-anak, demikianlah materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga dapat dipahami dan dapat dimengerti dengan baik. Silakan buka buku halaman 34, kerjakan soal 1 sampai 5. Itu dikumpulkan pada pertemuan minggu depan ya. Kalau begitu Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.